Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Andre Elmiansyah Putra dengan mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang terdapat pada karya sastra tersebut. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang terdapat pada suatu karya sastra tersebut. Adapun unsur intrinsik yang terdapat pada prosa fiksi itu yang pertama ada tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Nah, berikutnya kita akan membahas tema. Tema adalah gagasan umum atau gagasan pokok yang terdapat dalam suatu karya fiksi. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam suatu teks. Tokoh mempunyai dua peranan, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan suatu hal yang menyebabkan suatu kejadian cerita di dalam suatu karya fiksi. Yang keempat konflik. Konflik merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh yang ada di dalam karya fiksi tersebut. Yang kelima ada klimaks. Klimaks merupakan puncak dari permasalahan yang ada dalam cerita yang sebelumnya mengalami konflik. Yang keenam ada latar. Latar merupakan hal yang membahas tentang tempat, waktu, atau lingkungan di dalam cerita karya fiksi. Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Yang kedelapan ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara sudut pandang dari pengarang. Yang kesembilan ada penokohan. Penokohan merupakan hal yang menampilkan isi-isi yang di dalam tokoh yang meliputi watak atau karakter tokoh. Berikutnya kita akan membahas sedikit tentang unsur intrinsik yang ada di puisi. Nah, di puisi tersebut ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang ada di dalam puisi yang diutarakan oleh penyairnya sebagai pembangun suatu karya puisi. Yang kedua ada topik. Topik adalah inti utama dalam keseluruhan isi tulisan. Topik lebih personal dibandingkan tema. Topik merupakan hal yang utama dan pertama kali ditentukan dalam membuat suatu karya fiksi. Yang ketiga ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam puisi tersebut. Amanat biasanya terjadi menjadi dua, yaitu amanat tersurat maupun tersirat. Yang berikutnya ada larik. Larik adalah baris berbaris yang ada di dalam puisi. Dalam larik biasanya terdapat suatu atau dua kata. Jadi, larik bisa dikatakan sebagai kata, kalimat, atau frasa di dalam suatu bait. Berikutnya ada rima. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat di dalam suatu karya fiksi. Persamaan biasanya terdapat pada lirik maupun bait. Berikutnya ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai untuk penyusunan suatu karya puisi. Nah, berikutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Berikutnya ada tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi yang dipenuhi kata. Tepi kiri dan kanan puisi tidak memiliki pengaturan baris. Yang terakhir ada citraan. Citraan adalah upaya dari pembaca untuk mencermati suatu karya puisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan unsur intrinsik prosa fiksi dan puisi. Unsur intrinsik prosa fiksi terdapat tokoh, sedangkan puisi tidak menggunakan tokoh dalam karyanya. Berikutnya, dalam prosa fiksi mempunyai alur yang sebagai pembangun karyanya, sedangkan puisi tidak menggunakan alur. Nah, berikutnya, karya prosa fiksi tidak mempunyai baris atau pengaturan baris, sedangkan puisi mempunyai aturan baris. Berikutnya, puisi mempunyai tipografi, sedangkan prosa fiksi tidak. Prosa fiksi mempunyai penokohan serta sudut pandang, sedangkan puisi tidak.
Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.